on my phone, so you're pushing on my butt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan hari ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, saya mau nanya nih, sebelumnya kalian udah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti ini belum? Belum. Oke, belum ya. Saya akan jelaskan sedikit. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada 5 sampai 10 orang yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi dari topik yang kita bahas saat ini. Oke, bimbingan kelompok juga mempunyai tujuan. Tujuannya itu biar kalian berani untuk mengungkapkan pendapat kalian, membukakan ide atau bahkan pengalaman yang kalian pernah alami tentang topik yang kita bahas saat ini. Dalam kegiatan bimbingan kelompok diharapkan secara sukarela dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam mengungkapkan pendapatnya. Sebelum berpendapat diharapkan untuk mengajukan tangan terlebih dahulu, dan ketika ada teman yang sedang berpendapat diharapkan untuk tidak mengangkat omongannya, tunggu sampai selesai dulu, baru yang berpendapat selanjutnya baru mengajukan tangan terus berpendapat. Jika dalam kegiatan ini terdapat informasi yang sifatnya rahasia, diharapkan untuk kita sama-sama merahasiakan itu. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini duduknya sama dengan seperti ini, dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok serta kalian sebagai anggota kelompok, di mana saya akan melibatkan kalian dalam diskusi yang akan kita bahas saat ini, yaitu topik tugas. Topik tugas itu pembahasan dari saya. Jadi kalian topik tugasnya itu tentang Facebook. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, biar lebih mengakrabkan diri, kita berkenalan dulu nih satu-satu gitu ya. Dari saya dulu, nama saya Siti Mustaqimah, biasa dipanggil Ibu Imah. Siapa yang mau berkenalan selanjutnya? Nama saya Mia Rahmati, biasa dipanggil Mia. Nama saya Witania Roma, biasa dipanggil Wita. Nama saya Ristia Sarah, bisa dipanggil Sari. Nama saya Novianti Ramayu, biasa dipanggil Novi. Nama saya Nisa, biasa dipanggil Nisa. Nama saya Marwati, biasa dipanggil Manu. Nama saya Sri Handayani, biasa dipanggil Handa. Nama saya Santi, biasa dipanggil Arti. Oke, biar lebih mengakrabkan kembali, kita bentuk rangkaian nama ya. Contohnya dari saya, nama saya Siti Mustaqimah, biasa dipanggil Ima. Sebelah saya ada Novi, seperti itu, dan selanjutnya. Nama saya Novianti Rahayur, biasa dipanggil Novi. Di samping saya ada Bu Ima. Oke. Nama saya Ristia Sarah, bisa dipanggil Sarah. Di samping saya ada Ibu Imah dan juga Novi. Nama saya Witania Roma, biasa dipanggil Wita. Di sebelah saya ada Ibu Ima, Novi, dan Sarah. Nama saya Mia Rahmati, di sebelah saya ada Ibu Imah, Novi, Sarah, dan Wita. Nama saya Nisa, di sebelah saya ada Mia, Wita, Sarah, Novi, dan Ibu Ima. Nama saya Marwati, biasa dipanggil Petra. Di sebelah saya ada Mia, Wita, Sarah, Novi, Wima, dan Nisa. Nama saya Sri Handayani, biasa dipanggil Handa. Di sebelah saya ada Mia, Wita, Sarah, Novi, Ibu Ima, Nisa, dan Hena. Nama saya Rasmanti, biasa dipanggil Arti. Di sebelah saya ada Mia, Wita, Sarah, Novi, Ibu Ima, lalu Nisa, Mehna, dan Handa. Oke, terima kasih udah saling mengenal nih, ya kan. Udah pada siap belum nih kita ngebahas topik hari ini? Siap. Topik hari ini tentang Facebook. Oke, saya bakal dulu dari saya. Facebook itu adalah salah satu jenis penyedia jejaring sosial yang sudah banyak banget digunakan orang saat ini, dan mungkin sedang tren-trennya saat ini dipergunakan oleh banyak kalangan orang, tidak melihat usia, bahkan juga kadang yang udah dari anak kecil sampai yang sudah lansia mungkin mempunyai Facebook. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan pendapat tentang Facebook? Ingin mengeluarkan pendapatnya? Saya. Oke. Jadi menurut saya Facebook itu jejaring sosial yang pasti banyak digunakan oleh orang, seperti yang Ibu mau omongkan. Dan walaupun ada jaring sosial lain seperti Twitter, menurut saya Facebook nggak ketinggalan jauh, masih banyak digunakan.
kasih ya. Selanjutnya yang berpendapat. Saya mau berpendapat. Oke, lanjut. Menurut saya Facebook itu banyak manfaatnya, seperti orang yang bisa menggunakannya. Oke, udah dari beberapa nih yang melakukan pendapatan tentang Facebook, dan Facebook itu sendiri pasti mempunyai dampak sisi negatif dan positifnya nih. Yang kalian tahu, yang kalian kan pasti sebagai pengguna Facebook ya, pasti kalian merasakan dampak negatif, positifnya itu apa sih buat saya sendiri sebagai pelajar gitu. Ada yang mau mengatakan dampaknya? Saya mau berpendapat, kalau menurut saya Facebook itu dampak positifnya kita bisa sharing pada teman kita bisa mendapatkan teman baru, terus juga kita bisa mengetahui informasi yang terupdate pada saat ini. Oke, terima kasih Mas Tati. Selanjutnya dia mau berpendapat. Saya pengen berpendapat tentang dampak negatif. Dampak negatif dari Facebook itu kita tuh lebih fokus dengan Facebook, jadi kita kurang waktu untuk belajar. Lalu meningkatnya juga tingkat kriminalitas seperti penculikan, dan pokoknya karena kita berteman di Facebook itu ada orang yang tidak kita kenal, kita berteman, kita tidak tahu orang itu baik atau jahat. Jadinya dari beberapa dampak nih ya, kalian kan sudah menyatakan Facebook itu apa dan dampak-dampak yang kalian rasakan gitu kan. Ada nggak sih solusi nih menurut kalian gitu? Kita lihat solusi dulu. Dari pembahasan kita tadi nih tentang dampak, kalian setuju nggak sih dengan kehadiran Facebook yang disertai dampak-dampak yang tadi udah kita bahas? Ada yang mau berpendapat? Saya ingin berpendapat. Menurut saya setuju karena manfaat positif Facebook itu sangat besar bagi kelangsungan hidup saya. Jadi saya setuju dengan adanya Facebook. Oh, jadi kamu sebagai pengguna Facebook lebih merasakan dampak positifnya gitu ya, manfaatnya gitu, makanya kamu berpendapat seperti itu. Oke, ada yang mau berpendapat lagi nggak? Saya tidak setuju dengan Facebook itu karena bisa dilihat kalau tidak salah dampak negatifnya itu ada tindakan kriminal, dan di mana tempat Facebook itu bukan dijadikan satu aja hal yang baik, tapi malah dijadikan hal yang positif, hal yang negatif. Tadi yang dibilang beberapa itu ada tindakan kriminal gitu ya. Yang kamu tahu nih, sedang maksudnya tindak kriminal itu seperti apa sih dari Facebook itu? Ya, tindakan kriminal itu seperti penculikan, ada tindakan kriminal seperti pemerkosaan antara pelajar dengan orang dewasa. Ya setahu saya kayak gitu. Oke. Dari dampak-dampak yang tadi udah fenomena-fenomena yang udah dampak dari Facebook tersebut gitu ya, misalkan kayak penculikan, terus pemerkosaan mungkin dari yang awalnya kalian tahu nggak tentang yang berita yang menawarkan diri sebagai fotografer kayak gitu, ternyata itu bukan fotografer beneran, ternyata itu hanya agar menarik si korbannya itu supaya dia mau berkenalan, lalu bertukar pin BB sampai akhirnya bertemu, dan itu udah berapa 5 hari itu di luar dan dilakukan tindak kriminal tersebut gitu. Nah, tadi udah kita jelaskan tentang sisi mungkin dampak negatif, positif, dan fenomena-fenomena yang terjadi ini. Menurut kalian nih, untuk menanggulangi dampak negatif dan fenomena-fenomena yang terjadi sebagai kalian pelajar dan pengguna Facebook, pastinya ada yang mau berpendapat nggak nih menanggulangi, biar gimana sih caranya supaya saya tuh nggak kena tindak kriminal, atau bahkan mungkin juga kalian sempat tahu yang nulis status